Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi kita hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas A01, Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lembang Mangkurat. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Halimatus Sadia. Saya sendiri, Nur Hidayah. Kita akan membahas bisnis modal kanvas dari ide bisnis suruh kita, Yaitu minuman es dengan konsep yang unik dan kekinian. Penasaran? Mari tonton videonya sampai habis. Hai. Apa itu bisnis modal kanvas? Jadi, bisnis modal kanvas itu semacam peta atau kerangka kerja yang membantu kita memahami seluruh aspek bisnis secara sederhana dan terstruktur. Dengan menggunakan kanvas ini, kita bisa melihat siapa pelanggan kita, apa yang kita tawarkan, sampai bagaimana cara kita menghasilkan uang. Gampang kan? Yuk kita lihat bagaimana cara kita menerapkannya untuk minuman es kita. Berikut hasil bisnis modal kanvas kelompok kami. Wow. Mari kita bahas bisnis modal kanvas milik kelompok kami. Yang pertama itu ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis. Nah, kita punya beberapa target pelanggan nih. Yang pertama, pelajar dan mahasiswa. Mereka selalu mencari minuman segar yang bisa nemenin waktu santai atau belajar. Terus yang kedua, pecinta minuman manis dan kekinian. Buat kalian nih yang doyan eksperimen rasa, pasti suka deh. Terus yang ketiga adalah masyarakat umum. Siapa yang gak suka minuman enak dengan harga terjangkau, ya kan? Nice. Jadi pada intinya kita itu mau menjangkau semua orang yang butuh kesegaran dengan rasa yang menggoda. Bisnis modal kanvas yang kedua yaitu ada value propositions atau proporsi nilai. Value proposition ini yaitu nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, di sini kita menawarkan sesuatu yang spesial nih. Apa itu? Di antaranya yaitu yang pertama ada minuman segar dengan sentuhan yang unik. Kombinasi creamy dan kenyalnya jelly atau cincau bikin minuman ini beda dari yang lain. Terus yang kedua, ada harga yang terjangkau dan porsi yang mengenyangkan. Biar nggak bikin kantong kalian bolong, tapi tetap puas nih. Terus yang ketiga, itu ada varian rasa menarik. Wow. Mulai dari milky jelly, coco jelly, sampai cappuccino cincau, ada banyak pilihan sesuai selera kalian. Terus yang terakhir, itu pemesanan online dengan gratis ongkir. Wow. Siapa sih yang nggak mau gratis ongkir? Ya nggak? Kan? Nice. Nah, belanja jadi makin praktis tanpa ribet. Bisnis modal kanvas yang ketiga yaitu ada channels atau saluran. Channels ini cara bisnis menjangkau dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Nah, kita akan menjangkau pelanggan melalui beberapa saluran nih, yaitu yang pertama itu ada gerai fisik atau booth. Kita akan membuka gerai di lokasi strategis, Nice. jadi pelanggan bisa langsung menikmati minuman segar. Terus yang kedua, ada sosial media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, media sosial ini bakal jadi andalan banget nih buat kami untuk promosi. Good. Terus yang ketiga ada sistem pre-order. Cocok banget buat pemesanan dalam jumlah besar, misalnya buat acara atau event. Bisnis model kanvas yang keempat yaitu ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Customer relationship ini jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Nah, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kita punya beberapa strategi nih. Di antaranya yaitu ada promo diskon untuk pelanggan pertama, biar mereka makin penasaran dan mau coba produk kita. Terus yang kedua ada interaksi aktif di media sosial. Kita bakal share konten menarik dan responsif terhadap komentar. Terus yang ketiga ada kemasan estetik. Bukan cuma rasanya yang enak, tampilan pun keren dan instagramable. Model bisnis kanvas yang kelima yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Bagaimana kita menghasilkan uang dari bisnis ini? Kan bisnis kita es jelly ya pasti
penjualan minuman reguler, produk utama kita seperti es milk jelly, coco jelly, cappuccino jelly itu sumber utama pendapatan kita. Nah, yang selanjutnya kita bisa melakukan paket boarding dengan snack biar makin lengkap dan menarik bagi pelanggan. Selanjutnya kita bisa melakukan pesanan dalam jumlah besar. Itu Wow. peluang agar bisnis kita dikenal orang lain. Nice. Misal dalam acara besar itu contohnya seperti event atau acara kumpul-kumpul, bisa juga arisan atau pesta. Itu pasti keuntungannya lebih besar. Untuk model bisnis kampas yang keenam yaitu Kaya Sugar atau sumber daya utama. Nah, untuk mewujudkan ide ini kita membutuhkan beberapa sumber daya utama seperti bahan baku yang berkualitas. Nah, itu sangat penting ketika kita berbisnis, kita harus menentukan bahan baku yang berkualitas agar pembeli itu puas dengan Nice. jualan kita. Karena apabila bahan bakunya berkualitas itu rasanya akan enak, segar, dan nikmat sekali. Selanjutnya itu tenaga kerja yang handal. Orang-orang yang tahu cara membuat dan mengelola bisnis itu pasti memerlukan tenaga kerja yang handal. Karena apabila tenaga kerja yang handal itu hasilnya akan maksimal, guys. Selanjutnya peralatan produksi, mulai dari mesin es hingga alat-alat produksi dan lainnya, itu merupakan sumber daya utama bisnis es jelly. Selanjutnya itu bot atau gerai kecil, tempat penjualan yang strategis. Untuk kita melakukan penjualan secara offline, kita harus menentukan tempat gerai strategis yang banyak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya itu kendaraan. Kan kita melakukan penjualan secara online juga, jadi kita memerlukan kendaraan untuk penjualan online ini, untuk pengiriman yang dijual melalui online. Model kanvas yang ketujuh yaitu aktivitas atau aktivitas kunci. Apa saja sih aktivitas penting yang harus kita lakukan dalam berbisnis itu? Yang pertama yaitu melakukan produksi setiap hari. Kami harus memproduksi setiap hari agar rasanya itu tetap terjaga, segar, dan tidak berubah, kualitasnya tetap bagus. Apabila tidak habis suatu jualan tersebut, jangan jual besok hari lagi. Itu kita bisa kasih ke orang lain atau bagi-bagi ke orang lain. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Agar suatu produk kita banyak dikenal orang, kita harus melakukan strategi pemasaran seperti pemasaran secara offline ataupun online. Offline itu kita bisa mengambil tempat-tempat yang strategis yang banyak dilalui orang-orang agar orang mengenal produk kita. Selanjutnya strategi pemasaran secara online, kita bisa pemasaran melalui Instagram, WhatsApp, atau bahkan kita membuat konten TikTok agar produk kita lebih dikenal banyak. Selanjutnya manajemen stok bahan baku. Pastikan bahan baku selalu kondisi terbaik, ada yang nggak kuasa, karena itu suatu kunci dari pembisnis agar rasanya tetap terjaga. Model kanvas yang ke-8 yaitu partnership atau kemitraan utama. Karena setiap pembisnis itu pasti memerlukan orang untuk bekerja sama agar bisnisnya itu berjalan dengan lancar. Seperti kami, Es Jelly, kami memerlukan partner bisnis seperti toko makanan dan minuman supaya pasokan bahan baku kami lancar. Selanjutnya itu toko kemasan, agar kemasan kami lebih menarik. Wow. Kami harus bekerja sama dengan toko kemasan agar kami bisa merequest kemasan yang menarik untuk pelanggan. Yang terakhir, influencer lokal atau food blogger. Biaya promosi kita makin tersebar dan dipercaya banyak orang, pasti orang tertarik dan oh itu enak rasanya, kemasannya bagus, tertarik, ayo kita beli sana, seperti itu, guys. Untuk model kanvas yang ke-9 atau model kanvas yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Nah, setiap bisnis pasti memerlukan struktur untuk pengeluarannya setiap hari atau per minggu atau per bulan ataupun bahkan per tahun. Seperti biaya bahan baku. Ini hal utama yang harus dicatat setiap pembisnis, bagaimana pengeluaran bahan baku itu per hari, per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Selanjutnya, biaya kemasan dan branding. Agar produk kita tampil menarik, agar memikat pelanggan, kita harus membuat struktur biaya setiap kemasan itu berapa sih
pengeluarannya kayak gitu. Selanjutnya biaya pemasaran dan promosi. Nah, untuk suatu produk itu dikenal orang lain, pastinya kita memerlukan biaya pemasaran dan promosi seperti endorse kayak gitu. Selanjutnya itu gaji karyawan. Ini adalah hal yang penting juga, karena apabila bisnis kita besar dan kita mempunyai karyawan, itu pasti akan setiap bulan ataupun per hari ataupun per minggu, nah itu pasti kita akan mengeluarkan pengeluaran biaya dari suatu bisnis. Itu tentu dihitung juga berapa gaji karyawan itu satu orangnya. Kesimpulannya, jadi dengan kita menggunakan bisnis model Canvas, kita bisa melihat secara jelas bagaimana bisnis minuman es ini akan berjalan dari ide sampai eksekusi. Semua aspek sudah kita pertimbangkan dengan matang, mulai dari siapa yang akan membeli, apa yang mereka dapatkan, sampai bagaimana kita mengelola biaya dan pemasaran. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Goodbye.